Pak, kalau misalkan penjual atau pembeli itu tidak melakukan kewajiban atau melanggar aturan saat belanja online nih, bisa nggak dia digugat secara perdata dengan dalih wan prestasi? Atau misalkan dia juga bisa digugat di pasal pidana? Ya, jadi kalau mau perdata itu yang penting menurut saya kalau nilainya banyak, menurut saya tidak masalah. Gitu loh. Jadi misalnya karena nanti namanya gugatan secara perdata itu butuh biaya, gitu, butuh biaya. Tapi kalau banyak menurut saya tidak persoalan, pasti itu. Jadi kalau di perdata ada kepastian. Yang penting kita bisa membuktikan bahwa ini ada uang prestasi, gitu. Jadi dari uang prestasi. Tapi kalau hanya dikit-dikit menurut saya tidak perlu. Nanti waktunya karena kalau kita berbicara hukum nanti waktunya panjang, gitu. Bisa nyampe 4 tahun. Kemudian hanya nilainya kecil, itu menurut saya itu harus dipertimbangkan menurut saya. Makanya kalau nilainya kecil, menurut saya ya bagaimana dimaksimalkan di mediasi itu. Jadi biar nanti kita sebenarnya pengennya dapat untung jadi rugi itu banyak. Itu. Misalnya sampai nanti misalnya saya contohkan misalnya gugatan perdata di tingkat pertama itu adalah 5 bulan. Kemudian gugatan kemudian misalnya ada banding itu sampai 1 tahun. Terus kemudian dikasasi itu nanti sampai 4 tahun. Apakah misalnya hanya sedikit menurut saya tidak perlu untuk dilakukan itu. Tapi menurut saya tetap perlu untuk dilaporkan menurut saya itu loh. Itu. Terus kemudian untuk pidana kalau itu tidak sesuai dengan aturan-aturan menurut saya itu bisa dilaporkan juga ke pidana misalnya. Karena tidak sesuai antara apa yang dipromosikan dengan kenyataan misalnya. Itu bisa juga. Itu bisa masuk ke penipuan nanti. Penipuan itu. Jadi jelas nanti pembuktiannya bahwa ini loh awal seperti ini, terus kemudian setelah dikirim barang seperti ini, tidak sesuai dengan apa yang sering terjadi adalah kan sama saja jual beli gitu. Jadi menurut saya apa yang diomongkan oleh salesnya dengan itu kadang-kadang berbeda. Kebetulan kita ini baru juga nangani perkara-perkara seperti itu. Jadi misalnya saya contohkan misalnya sebenarnya kan kita misalnya asuransi jiwa itu per tahun 100 juta. Terus kemudian kalau sudah 7 tahun itu uang ini bisa diambil dan malah mendapatkan keuntungan di situ. Tapi setelah kenyataannya kita mau mencairkan tidak bisa, malah ditawar 300, 400 seperti itu. Nah, seharusnya kan harus ya minimal apa yang sudah dibayarkan dikembalikan saya. Itu malah tidak. Gitu. Karena kebetulan kita nangani perkara itu kita kita coba minimal itu harus uang yang sudah itu harus dikembalikan. Karena kalau yang kita tangani adalah 700 juta itu masih banyak menurut saya. Nah, terpaksanya ya nanti kita laporkan polisi atau kita gugat secara perdata. Itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.